Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar Bisnis Coffee Shop Batch 2 yang sudah hadir pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini untuk seluruh peserta webinar. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Acara webinar Bisnis Coffee Shop Batch 2 ini karena banyaknya antusiasme para peserta di webinar pertama, maka kami membuka kembali webinar peluang membuka bisnis coffee shop Batch 2 ini yang merupakan kesempatan emas bagi Anda semua yang tertarik untuk memulai atau mengembangkan bisnis coffee shop. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kembali kepada para peserta yang sudah join nih dari Jakarta, dari Tangerang, dari Kudus, dari Deli Serdang, Jogja, Bantul, Kendari, Surabaya, Kuningan, Malang, dan Bogor, dan mungkin ada yang belum disebutkan, mohon maaf. Selamat malam semuanya. Dan acara webinar ini didukung dan diselenggarakan oleh Rumah Welas Asih Foundation dan Insightful Webinar. Pastikan Anda semua tetap berada bersama kami hingga akhir acara nanti, karena kita juga akan membuka sesi tanya jawab, di mana Anda semua bisa langsung bertanya kepada narasumber, dan juga kami akan memberikan giveaway menarik untuk 3 orang yang beruntung sampai acara webinar ini berakhir. Baik, sebelum acara kita mulai, ada beberapa hal teknis yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pertanyaan selama presentasi, silakan tuliskan di kolom chat, dan kami akan membahasnya di sesi Q&A. Jangan lupa juga untuk memastikan bahwa mikrofon Anda semua dalam keadaan di-mute selama presentasi berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya acara. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita, Kak Todi Aditya. Semoga sudah on ya. Baik, saya tak kenal maka kata sayang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Septiana yang akan memandu webinar peluang membuka bisnis coffee shop pada malam hari ini. Para peserta yang luar biasa, sepertinya yang kita ketahui, minat terhadap kopi ini semakin meningkat ya, animo masyarakat, dan coffee shop telah menjadi salah satu tempat berkumpul yang digemari banyak orang, dari anak muda sampai orang tua gitu ya. Dengan pertumbuhan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis, bisnis coffee shop menawarkan berbagai potensi yang sangat menjanjikan tentunya. Nah, dalam sesi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari tren pasar terkini, cara menentukan lokasi yang strategis, hingga tips untuk menciptakan menu yang menarik. Nah, selain itu kita juga akan membahas tantangan yang mungkin akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Sudah hadir narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, Kak Todi. Bagaimana kabarnya, Kak Todi? Halo. Ya, bagaimana kabarnya, Kak Todi? Sehat, Kak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah oke ya jaringannya ya? Oke, terima kasih, Kak Todi. Beliau adalah owner dari Kadik Kita Coffee Shop. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan dari beliau, Kak Todi. Kami persilahkan langsung saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Septi. Terima kasih Kak Seri. Terima kasih Kak Seri. Bentar ya. Suara saya sudah cukup jelas, teman-teman. Dari saya jelas. Oke, udah Untuk oke, Kak. teman-teman yang lain gimana suaranya?
Udah jelas? Dari Kendari, dari Jakarta, Tangerang, Kuningan, sepertinya sudah aman. Iya, oke. Ya. Ya. Oke, baik. Saya sapa dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dan dari berbagai macam daerah tentunya ya di webinar kali ini tentang pembahasan terkait dengan persiapan bagaimana membuka coffee shop. Waktu pertama mungkin ada yang sudah pernah ikut atau ini ada baru semua ya Mbak Septi ya sepertinya. Ini baru semua, Kak. Baru semua ya. Iya, Baik, baru Alhamdulillah. semua. Semoga kita diberikan ilmuwan yang bermanfaat ya untuk semuanya dan kita dijauhkan dari hal yang tidak bermanfaat terkait kemudian nanti di sesi presentasi ini saya akan dibantu ya oleh asistennya Kak Seti ya nanti akan membuka slide-nya agar lebih memudahkan presentasi saya di sini. Baik, tanpa berlama-lama karena sudah pukul 7:17 malam, biar lebih seru lagi kita akan memulai materi kali ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, mungkin di slide kedua saja, boleh dibantu. Oke, perkenalkan nama saya Todi Aditya Wicaksana. Saya biasa dipanggil Todi atau mungkin juga ada yang bilang juga saya bisa dipanggil juga Adit. Oke, ini sedikit profil saya. Saya berangkat dari IT. Jadi selama kurang lebih 2 atau 3 tahun saya bergelut di dunia IT. Saya berada di web developer, lalu masuk ke data entry. Kemudian di tahun-tahun berikutnya lagi, setahun berikutnya saya malah menyeberang dari dunia yang dulu saya belajar. Jadi ini kayaknya jalannya berbeda. Akhirnya saya menjadi customer service. Jadi saya tukang dengerin ocehannya orang-orang nih di sini. Tapi saya juga jualan juga. Makanya di tahun-tahun berikutnya saya jadi sales insurance di Aksa Mandiri, terus di Maybank gitu. Kemudian tuh saya hampir kurang lebih di dunia sales dan marketing kurang lebih sekitar mungkin ada 6 tahun di sana. Tapi sebelumnya saya juga sempat pindah ke Denpasar. Saya yang bekerja di salah satu developer, itu pun juga saya menyebatani antara tim project juga dengan tim yang ada di office gitu. Jadi ya tukang mendengar ocehan, tukang mendengar keluhan gitu. Jadi ujung-ujungnya akhirnya saya merasa bahwa oh mungkin fashion saya berada di apa namanya jasa pelayanan service gitu ya. Kemudian marketing gitu. Akhirnya dari situlah saya membuka bisnis di bidang coffee shop. Awal muasalnya saya buat coffee shop itu sebenarnya karena saya lagi main ke tempat kedai tempat bekerja adik saya di daerah Jakarta Selatan waktu itu. Saya nyobain kopinya, akhirnya ya kenapa kita nggak buat sendiri aja brand sendiri di situ. Akhirnya adik saya sebagai yang tukang ngeraciknya, ya saya sebagai marketingnya di situ. Jadi saya yang ngebuat produk apa? Saya yang handle di marketing produknya, ada saya di bidang pembuat develop produknya di situ. Jadi ya bersinergi lah akhirnya menjadilah sekarang KD Kita Coffee. Itu dulu saya bukanya di Jakarta dan akhirnya sekarang saya pindah di Kuningan. Jadi kurang lebih hampir 4 tahun saya sudah di dunia F&B ini. Dulu saya jualannya masih di kopi-kopi literan ya. Mungkin zaman-zaman 2016, 2018 sampai 2020 kan hype banget tuh kopi-kopi susu gula aren gitu ya. Nah, saya juga menawarkan hal-hal tersebut sambil mempelajari berbagai macam jenis eh, kopi gitu ya. Dari ataupun juga non kopi juga. Akhirnya terdevelop, develop, develop. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah punya satu kedai. Oke, next mungkin bisa dibantu. Oke, itu kurang lebih tentang saya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan nggak cuma kopi ya, jualan misalkan kayak gitu. Terus kemudian servis-servis, mau tahu cara bagaimana
melayani customer, melayani berbicara dengan orang dan sebagainya, atau komunikasi, boleh teman-teman bisa sharing-sharing dengan saya situ. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah terkait dengan bagaimana kita mendevelop coffee shop tersebut. Jadi ada sebuah quotes gitu ya. Jadi kalau kita baca di sini, if coffee is the gasoline of life, coffee shops are like the gas station for human. Jadi terjemahan bebasnya itu adalah jika kopi itu adalah bahan bakar ya, gasoline kan bahan bakar ya, kurang lebih seperti itu, kehidupan gitu. Maka coffee shop itu tuh adalah tempat kita ngisi bahan bakar itu tersebut. Jadi sangat bersinergi sekali bagaimana ini menetapkan bahwa sebuah coffee shop itu menjadikan tempat orang berhenti untuk dia minum kopi lah, kasarnya seperti itu. Oke, next. Oke, ini ada konten-konten yang mau saya bahas. Yang pertama, kita akan bahas tentang introduction dulu. Nanti kita juga bahas seberapa jauh kesempatan kita, apa peluang-peluang lah ya. Mohon maaf, peluang-peluang bagaimana kita membuka sebuah coffee shop itu. Besar nggak sih peluangnya untuk kita bersaing di dunia coffee shop ini? Lantas kita juga akan ngebahas bagaimana problem-problem yang terjadi secara keseluruhan, secara umum ada di kita, bagaimana kita membuat sebuah coffee shop. Lalu bagaimana persiapan kita membuat coffee shop tersebut, kita ngitungin biaya dulu gitu ya. Terus kemudian market seperti apa yang mau kita cari. Kemudian setelah kita temukan market, kita bagaimana strategi marketing dan penjualan yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu bahas, kita akan menghitung financial breakdown dan juga sesi terakhir kita akan tutup dengan beberapa mungkin pesan-pesan yang mau saya sampaikan. Oke, ini teman-teman berikutnya, maaf. Next. Nah, ini kurang lebih bagaimana penyebaran, ini sejarah ya, sejarah bagaimana kopi itu hadir di Indonesia gitu. Yang dulu di mana penyebaran coffee shop itu di dalam sejarahnya dimulai dari tahun 1696 atau abad ke-17. Kita belum lahir ya. Jadi zaman-zaman dulu orang-orang Belanda tuh, jadi dalam sejarahnya orang-orang Belanda ini ngambil-ngambil bibit-bibit kopi ternyata bukan dari Indonesia awalnya. Jadi mereka tuh nyuri. Jadi waktu zaman-zaman Perang Dunia gitu ya, Perang Dunia ke-1, kedua, jadi mereka tuh nyuri eh, biji-biji apa, tanam-tanam kopi ya, maksudnya ya kalau buah kopi kan buah ya. Jadi bibit-bibit kopi itu mereka curi dari Turki. Nah, akhirnya mereka kan menyeberang tuh ke Asia, ke Indonesia. Jadi menjadi penjajah lah di sini dan akhirnya mereka menanam bibit-bibit kopi tersebut di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya itu nggak mulus jalannya. Mereka ada banjir melanda waktu itu. Mungkin ini kualat kali. Jadi eh, orang-orang Belanda kualat nih kalau nyuri bahan-bahan dari Turki, akhirnya nggak berhasil di Indonesia. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Terus mereka mencoba, karena Indonesia kan juga punya dataran-dataran tinggi yang potensi untuk nanam kopi itu bagus ya teman-teman. Seperti contohnya Sumatera Utara, mungkin kita tahu ada Gayo gitu ya, ada di Aceh, ada Gayo, Sumatera Utara, ada Solok gitu ya, yang sekarang dikenal. Kemudian juga di Bali juga ada Kintamani gitu ya, sampai dengan ke Papua. Nah, mereka kan punya keyakinan bahwa Indonesia memang punya potensi, dan ternyata memang sekarang ini Indonesia jadi primadona dalam menghasilkan biji kopi. Bahkan di masa sekarang Indonesia itu berada di peringkat ketiga dunia sebagai komoditas kopi terbesar setelah Brazil dan Vietnam. Artinya di sini melihat melihat potensi bisnisnya untuk coffee shop itu cukup luas ya teman-teman. Jadi banyak set-set bisnis yang nanti bisa dikembangkan lagi untuk kopi di Indonesia tentunya. Next. Nah, nanti juga Pak teman-teman mungkin sambil baca juga bisa di sini. Nah, ini akhirnya tadi ketika kita bicara terkait dengan sejarah bagaimana akhirnya banyak sekali tanaman-tanaman kopi di Indonesia. Nah, di periode berikutnya ternyata perkembangan coffee shop Indonesia itu dibagi menjadi 4 periode. Ini saya ngambil catatan dari Good News from Indonesia bahwa dibagi 3-4 fase. Yang 4 fase, di fase pertama itu tahun 80 sampai 90-an.
Ya, mungkin ada dulu namanya zaman-zaman ini ketika munculnya warkop-warkop DKI ya. Film-film seperti itu. Jadi sehingga dikenal lah orang-orang yang nongkrong-nongkrong di warung kopi sambil ada lagunya gitu ya. Kopi-kopi gunting yang zaman sekarang tuh dulu juga udah mulai dikenal ya, kopi ABC ya, kepala api gitu ya. Terus kemudian muncullah brand-brand luar gitu, ada Dunkin Donat dengan kopinya Excelso dan sebagainya. Nah, kemudian gelombang kedua dimulai 2001. Nah, banyak waralaba-waralaba gitu di Indonesia. Mungkin ada yang namanya sekarang banyak ya. Apa tuh dulu waktu itu sebelum ada kenangan dan kayak tuh apa bukan tuku ya namanya tuh dulu Kulo gitu ya. Terus Janji Jiwa itu muncul di tahun-tahun maaf, gelombang ketiga. Kalau gelombang kedua itu mungkin konsep-konsep waralaba seperti Starbucks gitu ya, seperti Coffee Bean and Resto dan sebagainya gitu. Nah, tahun 2010 barulah muncul yang apa namanya em, kopi-kopi seperti apa namanya canggih apa namanya kayak specialty ya. Kalau specialty kopi itu atau disebut dengan single origin itu biasanya kopi-kopi seduh yang dipakai filter ya. Mungkin teman-teman pernah melihat gitu ada paper filter disaring gitu ya terus kemudian menghasilkan kopi jenis berbeda yang asamnya kuat gitu ya seperti itu. Nah, masuknya akhirnya kemudian masuk gelombang keempat. Nah, inilah sampai dengan sekarang gelombang keempat itu dimulai tahun 2016 munculnya brand-brand kopi-kopi susu yang diinisiasi banyak sekali oleh brand-brand ada kopi susu gula aren atau dengan kopi susu flavor lain kayak sekarang gitu ya latte lah, hazelnut, vanilla gitu. Terus kemudian muncul lagi sekarang banyak yang aneh-aneh gitu ya. Nah, sampai dengan saat ini gitu. Lanjut. Nah, tadi kita bicara tentang latar belakang dan bagaimana periode coffee shop muncul di Indonesia gitu ya. Nah, ini kita bicara sekarang terkait dengan opportunity atau kesempatan gitu ya. Jadi kalau kita melihat kesempatan itu kan harus lihat juga dari sisi data ya. Bagaimana data itu muncul sehingga orang harus membuat suatu coffee shop. Berarti kan ada kesempatan di situ, ada celah. Contohnya yang pertama, 79% masyarakat Indonesia itu peminum kopi tiap hari. Survei ini dapat dari minum kopi botolan sampai dengan seduhan. Berarti kalau misalkan kasarnya ada sekitar 21% itu orang nggak suka kopi. Tapi itu terjadi potensi. Karena kita bisa menjual non kopi ya matcha lah, coklat gitu ya. Kemudian yang sekarang juga banyak juga yang mendekati kopi kayak mocha dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian yang berikutnya 39% pria penikmat kopi itu suka dicampur dengan gula. Nah, gitu. Dan 43% wanita memilih kopi dengan rasa-rasa seperti tadi saya sampaikan di awal, vanilla, frappe gitu kan. Kemudian ada juga yang botolan gitu. Terus kemudian wanita pun juga banyak konsumsi di kedai kopi dibandingkan dengan pria, maaf. Artinya potensi untuk membuat suatu coffee shop juga kita cukup besar juga peluangnya di sini kayak gitu. Dan kita nggak harus maaf, terpaku dengan kopi-kopi yang rasa-rasa gitu aja ya gitu. Ternyata ada 16% juga wanita yang suka dengan kopi hitam, bukan pria hitam. Ada juga ada juga pria yang lebih banyak juga jumlahnya 27% kayak gitu. Nah, di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya atau bahkan di luar negeri itu banyak sekali coffee shop yang udah buka tuh dari subuh udah preparation gitu ya. Kemudian itu sebanyak 34%. Bandung, Jakarta, ada morning coffee gitu ya. Mereka membuat promo-promo kopi pagi dari harga 10.000 gitu ya. Kemudian di Bandung tuh banyak, Jakarta juga tidak tidak sedikit, malah kebanyakan Jakarta mungkin di situ. Nah, tapi kalau kita bicara kebiasaan minum kopi pagi, itu sebenarnya beberapa daerah tuh beda. Kayak contoh di saya di Kuningan, itu budaya kopi pagi itu sebenarnya bukan suatu budaya yang wajib di situ. Artinya itu juga harus dilihat dengan potensi di pasarnya juga. Nah, itu kita akan bahas nanti terkait dengan strategi marketingnya, kayak gitu. Bagaimana ngebuat budaya di suatu daerah yang notabene awalnya tidak suka dengan atau tidak ada kopi pagi, akhirnya dibuat. Kayak gitu. Terus kemudian em,
63% dari survei memilih pergi ke coffee shop untuk mendapatkan coffee favorit mereka, baik setiap hari kerja maupun di akhir pekan. Nah, ini cukup potensial sekali ya teman-teman kalau misalkan teman-teman berkeinginan membuat suatu coffee shop. Lanjut. Oke, kalau tadi kita bicara kesempatan dari sisi survei dan data-data yang sudah kita lihat tadi, nah prospek-prospek bisnis pun juga ini cukup menjanjikan gitu. Apalagi sekarang banyak aktivitas-aktivitas yang mendukung seseorang harus kasarnya gitu ya, mandatory gitu, harus ke coffee shop. Kayak misalkan nih teman-teman suka buka X nggak sih Twitter gitu ya, atau di trade gitu ya. Pasti itu ada yang seliweran aja gitu. WFC di mana ya? Rekomendasi dong di Jaksel WFC gitu misalkan. Atau lagi di Jakbar rekomendasi dong WFC dan sebagainya gitu. Ini kan ada tuntutan akhirnya mereka harus ke daripada mungkin di rumah gitu nggak suasananya apa namanya kurang enak ya udah mendingan ke coffee shop aja lah kayak gitu. Kemudian juga dominasi generasi milenial dan Gen Z yang membutuhkan validasi gitu ya. Ya apa namanya nggak asik nggak seru kalau nggak ke coffee shop kan kayak gitu. Atau biasa kan kalau generasi mereka itu kan yang notabene notabene yang maksudnya validasi dirinya cukup tinggi ya kayak misalkan posting di apa sosial media mereka gitu. Bagus ngetek ke akunnya si coffee shop tersebut akhirnya di repost, akhirnya kan memunculkan penasaran yang tinggi gimana tuh gitu kayaknya kopinya enak dan sebagainya kayak gitu. Nah terus kemudian yang berikutnya juga harga kopi mulai terjangkau ya teman-teman sekarang. Nah ini bicara juga terkait dengan eh, kapasitas bisnis yang mau kita buat gitu. Kita nih mau bikinnya itu harganya mau seperti apa gitu. Mau yang modelan mau yang sederhana aja misalkan kopi pinggir jalan atau misalkan kita mau bikin coffee shop yang besar sekaligus gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa memilih sendiri terkait dengan kemampuan masing-masing ya di situ. Jadi jangan tidak harus memaksakan juga. Artinya maksudnya Mas Pak di sini dengan pernyataan seperti itu bahwa membuat coffee shop itu tidak harus harus yang langsung besar. Ya terjangkau yang ringan juga sekarang kan banyaknya yang motoran gitu, sepedahan juga banyak kan seperti itu. Nah, terus kemudian prospek lainnya juga bahwa kopi Indonesia udah mulai dilihat oleh orang-orang luar, terbukti dengan adanya dua apa namanya punggawa lah ya sebutnya gitu ya. Kalau dibuat tuh tim nasional gitu ya. Kalau di kopi kan juga mereka ada perwakilan seperti Michael Jackson sama Aryan Wibawa yang menjuarai kopi di dunia internasional kemarin gitu ya. Nah, terus kemudian tadi digitalisasi, ekspansi dan inovasi artinya bisa dengan bisnis model yang lain seperti kita ekspor biji kopi keluar juga atau misalkan kita memanfaatkan petani-petani lokal bahwa kita punya biji kopi berkualitas bisa kita ekspor ke luar negeri. Ini juga berkaitan bahwa kita sebagai produsen kopi ketiga terbesar di dunia. Lanjut. Oke, tadi bicaranya senang-senang aja ya, potensinya bagus dan sebagainya. Tapi ingat bahwa kita tidak bisa menghilangkan yang namanya konsep bisnis juga. Ya, mungkin itu bagian dari SWOT juga ya, kayak strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya tadi kita udah bahas. Terus treat-nya cara-caranya itu bagaimana. Nah, itu terkait dengan cara-cara kita juga akan bahas lebih jauh lagi nanti. Nah, sebelum ke sana juga kita harus memperhatikan bagaimana problem-problem yang biasanya dialami ketika kita membuat sebuah coffee shop tersebut. Yang pasti yang pertama udah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa adanya kompetitor. Jadi kompetitor itu hal yang tidak bisa kita hilangkan ya teman-teman. Itu pasti selalu ada. Tapi yang pasti bahwa kita tidak harus mengikuti apa yang menjadi apa kita menjadi mereka. Kita harus menjadi apa namanya ya kita punya produk champion sendiri, kita harus punya kualitas sendiri terhadap dengan coffee shop kita punya ciri khas sendiri, jadi kita nggak harus kita ngikutin mereka FOMO lah ya seperti itu dan sebagainya, tidak perlu. Kita harus punya unique selling point lah, nanti kita bahas di situ. Kemudian rasa, citra rasa seperti apa yang mau kita tawarkan dan bagaimana hal tersebut membuat
produk kita tetap konsisten terkait misalkan SOP lah, bahan baku, kemudian termasuk juga dengan sumber daya manusianya. Nah, di sini juga teman-teman tuh yang perlu kita ketahui bahwa kekonsistenan produk itulah yang akhirnya menjadikan em, pelanggan-pelanggan itu pun akan kembali lagi gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah nyoba, ada yang sudah pernah nyoba kopi tuku mungkin ya. Kopi tuku ya, di beberapa tempat mereka gitu ya. Itu rasanya konsisten selalu tidak berubah. Artinya apa? Bahwa mereka menerapkan SOP yang cukup kuat. SDM yang memang benar-benar memiliki QC yang bagus di situ. Nah, ada suatu waktu saya kasih contoh sedikit. Eh, Kedai kami gitu, maksudnya saya pernah mengalami kondisi di mana rasanya akhirnya tidak menjadi konsisten di situ. Dan itu eh, apa ya menjadi sesuatu hal yang menjadikan kita merasa dalam kutip menyesal mungkin ya bisa juga seperti itu. Akhirnya apa yang menjadi keputusannya? Akhirnya kita tidak menjual dulu produk tersebut sampai dengan bahan baku yang memang kita biasa pakai itu kita gunakan. Jadi kekonsistenan itulah yang harus kita jaga. Nggak konsisten sekali orang yang biasa beli itu akan pergi. Akhirnya rugilah kita juga di situ. Nah, kemudian service excellent ini juga harus diperhatikan. Banyak sekali mungkin teman-teman kalau main di kedai coffee shop dan sebagainya pelayanannya tuh kayaknya yang cuma biasa-biasa aja. Pelayanannya tuh bukan pelayanan yang ibaratnya benar-benar memperhatikan kebutuhan atau memperhatikan keinginan yang diharapkan oleh para customer. Nanti kita bicara lebih jauh lagi terkait dengan service excellent. Ini lebih tepatnya bagaimana ketika misalkan kita punya karakter sendiri terhadap coffee shop kita. Bagaimana menyambut si customer, bagaimana ketika customer datang kita tanya bagaimana produknya seperti apa, sudah memenuhi kebutuhan kakak atau belum, gitu. Kemudian berikutnya fasilitas. Kebutuhan customer itu yang diinginkan oleh mereka tuh seperti apa? Mereka butuh apa sih di sini? WiFi ada, oke. Estetika perlu nggak mereka? Mereka butuh validasi diri. Oh, berarti kita harus membuat suatu lokasi atau posisi yang benar-benar sekiranya bisa menjadi spot mereka untuk katakanlah foto sebagai validasi diri kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah customer tidak repeat order tadi ya berkaitan dengan yang nomor 2 tadi. Konsisten, karakter produk kita itu mudah diingat atau berubah-berubah nggak sih rasa dan sebagainya kayak gitu. Dan berikutnya yang berkaitan dengan SDM adanya turnover karyawan. Jadi ini juga harus dijaga teman-teman bahwa karyawan itu adalah orang yang memang bekerja sama dengan kita. Jadi bukan bukan apa ya, bukan pesuruh ya. Mereka adalah orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Artinya, jadikan mereka itu memang orang-orang yang memang kita butuhkan, yang sering kita ajak sharing, sering kita ajak bicara, sering kita ajak meeting demi kelangsungan si brand coffee shop kita tersebut. Boleh lanjut? Oke. Nah, tadi kita bicara apa namanya tahapan-tahapan terkait dengan juga latar belakang, weakness, problem-problem gitu ya, terus kemudian kesempatan-kesempatan juga. Nah, sebelumnya berikutnya lagi maaf, ketika kita melakukan persiapan membuat suatu coffee shop, nah kita harus memiliki preparation. Kalau berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan gitu ya, oleh kami di sini, ini kita membaginya menjadi 4 poin penting ya teman-teman. Walaupun mungkin ada poin-poin yang secara teknis bisa kita lakukan dalam perjalanannya. Seperti mungkin yang tidak disebut di sini adalah research and development product di situ. Nanti kita masuknya di uh, unique selling point itu udah saya masukin di sana. Nah, yang pertama adalah marketing funnel. Nanti kita akan bahas. Yang berikutnya bisnis model canvas, ada unique selling point yang mana kita harus punya moto bahwa produk kita itu menjadi unik, be the unique lah ya. Be the first dan be the different. Artinya belum pernah ada produk itu di daerah kita, tempat buka coffee shop tersebut. Ini beda produk kita. Kita beans-nya itu specialty banget gitu ya. Terus kemudian kita adalah satu-satunya di wilayah 3 yang menggunakan produk dengan metode kopinya bukan dari espresso misalnya. Mereka menggunakannya cold brew gitu ya. Seperti di daerah saya ada satu kedai coffee shop yang biasanya kalau membuat kopi itu, sorry,
itu kan biasanya membuatnya dari espresso rata-rata ya. Tapi dia tidak, dia membuatnya itu dari cold brew dan difermentasi dalam jangka waktu berapa lama akhirnya menjadikan kopi yang jenis berbeda. Begitu. Itu satu-satunya yang ada di wilayah kita di sini. Berikutnya, preparation-nya yang eksternalnya tentunya kita harus membicarakan terkait dengan perizinan, dengan RT setempat, dengan lingkungan setempat, bagaimana keamanannya, bagaimana kalau kita menggelar acara tuh izinnya kemana dan sebagainya. Belum kita bicara juga terkait dengan dispenda ya, dinas pendapatan daerah. Karena kalau teman-teman tahu, itu tuh kedai-kedai coffee shop itu jadi peluangnya untuk dispenda mencari kata-kata pajak ya, untuk menjadikan bagian daripada pendapatan mereka. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Jangan kita apa-apa mengikuti dan sebagainya. Kita harus punya literasi sendiri terkait dengan perizinan-perizinan kayak gitu. Belum juga kita bicara terkait dengan halal gitu ya dan sebagainya. Belum kita bicara terkait dengan NIB dan sebagainya. Itu akan lebih panjang lagi di situ. Berikutnya. Oke. Kita sedikit ngebahas terkait marketing funnel. Kalau lebih dalamnya lagi, itu ada sisi tersendiri ya teman-teman. Kita bahasnya secara garis besar aja. Jadi marketing funnel ini adalah model pemasaran yang menggambarkan proses yang konsumen lalui sebelum akhirnya konsumen itu buat keputusan untuk membeli produk tersebut. Funnel itu kan saluran ya. Funnel marketing itu mencakupi tahapan dari mulai awareness, kesadaran, sampai dengan action atau tindakan. Jadi kalau kita bicara tahapan-tahapan kita memastikan bahwa si customer itu membeli produk kita, itu bukan suatu hal yang sederhana ya teman-teman. Itu harus diawali dengan kesadaran diri, awareness tersebut. Jadi produk kita itu ada nggak sih di mata mereka gitu. Terus kemudian bermanfaat nggak sih produk kita itu terhadap mereka. Terus kemudian harus nggak sih kita beli produk kita tersebut, ya. Terus sampai sejauh mana produk kita bisa diterima oleh eh, customer tersebut dan bagaimana produk kita itu dikenal juga oleh teman-teman yang lain dari si pembeli yang pertama tadi tersebut, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi masih bahas terkait dengan marketing funnel tersebut. Jadi memahami pelanggan dan memberikannya pengalaman tak terlupakan adalah hal yang utama. Oke, teman-teman, di sini mungkin sedikit apa ya membahas terkait service terkait dengan unique selling point kita di sini gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa coffee shop kita itu harus punya keunikan tersendiri gitu. Apa yang mau kita munculkan gitu. Apa yang menjadikan kita beda dengan coffee shop lain yang ada di daerah kita tersebut ya. Nah, saya kasih note sedikit di bawah itu ada kata-kata secanggih-canggihnya teknologi, pelanggan masih butuh human touch. Oke, mungkin karena saya di bagian servis ya, banyak berkutat dan bertemu dengan orang gitu ya, terus kemudian banyak mendengar keluhan-keluhan eh, customer, pelanggan dan sebagainya gitu. Jadi sisi apa yang mau kita eh, sampaikan ke mereka terkait dengan produk kita tersebut. Nah, marketing funnel itu akan membantu bahwa awalnya kita tuh sounding ke orang-orang, ada produk kita loh yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mereka akan sadar dan buat keputusan bahwa mereka akan membeli produk kita tersebut. Nah, setelah membuat produk tersebut, bagaimana caranya agar orang itu akan repeat lagi atau memberikan preferensi ke orang lain? Atau biasa kita sebutnya mouth to mouth, M2M lah ya. Bahasa marketing sekarang itu namanya M2M. Nah, dulu mungkin kita sebut satu produk. Namanya, mungkin pernah teman-teman tahu warung abnormal. Oke. Warung abnormal itu mereka menggunakan produknya itu dengan cara M2M, mouth to mouth. Nah, tapi ada hal-hal yang mungkin menjadikan hal yang kurang disampaikan. Jadi seperti contohnya adalah
Ketika nih contoh misalkan customer datang, ini bisa dipraktikin juga oleh teman-teman nanti pada saat buat coffee shop tersebut di coffee shop ya. Contoh misalkan nih ketika customer datang, kita bisa menanyakan ke mereka bagaimana dengan produk kita. Apakah sudah memenuhi kebutuhan? Apakah rasanya sudah cukup atau ada yang kurang di situ? Nah, terus kemudian kalau misalkan mereka merasa bahwa sudah bagus, sudah dan sebagainya, kita berikanlah komplementari ke mereka. Misalkan contoh, Kak, kita punya produk lain yang mungkin Kakak belum pernah coba. Nah, ini menjadi salah satu bestseller kita. Kita kasih komplimen ke Kakak, kita kasih fee buat Kakak. Tapi tolong nanti Kakak bantu share ya ke teman-teman gitu. Jadi kita sentuh hal-hal yang menjadikan orang itu akan ngerasa oh iya boleh Kak. Atau misalkan kita juga bisa kasih komplimen dengan cara seperti ini. Kak, nanti tolong bantu Google Review ya sebagai bentuk apresiasinya dengan Kakak sudah kasih Google Review, kita kasih free ice cream misalkan seperti itu. Jadi baik lagi tadi bahwa hal-hal tersebutlah yang nanti akan mereka sampaikan ke orang-orang di luar. Tadi gue ke sana ke coffee shop tersebut, seru loh di sana orang-orang yang berdatang gitu dikasih free ice cream dan kita dikasih tester beberapa coffee shop produk mereka unggulan produk mereka tersebut. Ya, jadi atau jadikan mereka sebagai teman buat kita juga di situ. Ini adalah contoh teman-teman ya di tempat kami di sini. Ada satu customer, dia orangnya introvert, cerita lah waktu itu. Selama kurang lebih 3 bulan dia tidak pernah keluar rumah. Pertama alasannya adalah eh, patah hati ya. Jadi baru putusin pacar, eh, selama kurang lebih 3 bulan dia mengurung diri, dia tidak mau keluar, dia nggak mau ketemu orang dan sebagainya. Gitu. Terus kemudian datanglah suatu waktu dia ke tempat kami di sini sendirian gitu ya. Mungkin dia udah mulai sedikit move on ya, tapi masih masih ngerasa bahwa kayaknya nggak bisa terima lah kayak gitu. Tapi akhirnya datang, dia sendiri datang di sini. Terus kemudian eh, ketika itu ada 2 karyawan kami di sini, terus kami ngasih tahu, coba datangin dia, ajak ngobrol, bagaimana produknya, terus tanya dari mana, terus baru ke sini, bagaimana kesannya di sini. Akhirnya teman-teman di situ yang tadinya orang sampai sekarang ya, dan tadinya orang itu introvert banget dan susah ketemu atau susah move on dari katakanlah mantannya atau sebagainya, kita ajak ngobrol ketika datang ke sini kita kasih pelayanan yang bagus gitu. Karena kami berprinsip di sini bahwa mungkin teman-teman nanti bisa cari literasi di YouTube apa namanya ada yang namanya komika namanya Panji Pragiwaksono. Jadi ini mungkin referensi kami juga ya. Jadi Panji Pragiwaksono itu cerita bahwa ketika dia menjadi seorang penyiar radio, gitu, dia tuh dicari selama salah satu agensi lah ya untuk bikin suatu acara. Nah, dia ngasih ngasih pemahaman bahwa kalau saat itu gue kerjanya atau jadi penyiarnya ogah-ogahan, ngelayaninya biasa-biasa aja, katakanlah kita nih sebagai yang punya coffee shop gitu ya. Bukan tidak mungkin orang itu tidak akan kembali lagi ke kita. Nah, makanya dia bilang, si Panji ini bilang, kalau waktu itu gue kerjanya ogah-ogahan, gue malas-malasan, mungkin si pendengar yang waktu itu yang jadi ARJ agency, dia tidak akan milih Panji untuk jadi ngisi acara dan Panji seperti sekarang ini. Nanti teman-teman bisa lihat, search aja di YouTube, Panji Pragiwaksono Liam Neeson. Itu bisa dilihat bagaimana itu bisa diterapkan juga oleh teman-teman ketika memberikan pelayanan yang kepada para pelanggannya. Ya, jadi kita harus punya unique selling point sendiri, kita harus punya keunikan tersendiri terhadap nggak cuma produk aja, tapi terhadap juga pelayanannya. Next. Oke, yang berikutnya bisnis model Canvas. Bicara bisnis model Canvas ini akan panjang saya teman-teman. Jadi ini bicaranya itu bagaimana kita ini punya bahan ya. Contoh sebelah kiri nih, mungkin di sebelah kiri layar teman-teman, maaf, itu ada key partner, key activities, key resources, dan juga cost structure. Ini bicara bahan baku, bicara modal ya, sebelah kiri teman-teman. Contohnya ini sedikit aja. Key partner itu apa? Kita punya modal kerjasama nggak dengan teman-teman kita, atau kita punya sendiri bagaimana? Terus sumber bahan baku kita tuh dari mana aja nih? Terus SDM kita itu seperti apa yang kita cari?
Karena itu yang akan menentukan budaya perusahaan kita, gitu ya. Terus cost structure, bagaimana marketing kita dari modal ini, bagaimana kita akan alihkan untuk marketing, untuk penjualan, untuk iklan misalkan seperti itu. Sehingga yang di sebelah kanan itu bicara bagaimana kita sentuhan dengan si eh, customer ya atau pelanggan yang sebelah kanan. Seperti bagaimana cara membangun suatu hubungan dengan pelanggan, segmentasi customer apa yang mau kita cari, apakah kita mau fokusnya ke anak SMA aja atau kuliahan atau pelajar lah kah seperti itu. Lalu channel-channel penjualan apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau menjualnya melalui apa nih? Melalui Instagram Ads kah? Ataukah melalui TikTok lah? Ataukah kita juga menggunakan e-commerce? Seperti itu. Sehingga kalau sebelah kanan tadi kita bicara, sebelah kiri kita bicara biaya, sebelah kanan baru kita bicara hasil. Nah, dari hasil bahan modal dengan hasil, itulah menjadikan value proposition kita. Jadi seperti apa posisi daripada brand kita tersebut. Gitu ya teman-teman. Kalau detailnya lagi, nah itu akan kita bahas lagi satu persatu. Oke, lanjut lagi. Nah, kita balik lagi ke unique selling point. Ini saya kasih contoh beberapa brand-brand lah ya. Gitu ya. Unique selling point atau USP yang disebut proposisi penjualan unik adalah inti dari apa yang membuat produk atau layanan Anda lebih baik daripada pesaing. Contohnya tadi saya sebut brand Tuku ya. Dia konsisten rasanya, mau di daerah manapun dia akan tetap sama rasanya. Kemudian contoh-contohnya tadi ya, ada juga kopi jago tuh yang keliling-keliling gitu ya. 8.000 malah sekarang makin banyak juga ya. Kopi-kopi namanya bukan kopi jago juga ya. Ada yang apa sih 247 atau apalah banyak di situ. Oke, lanjut. Oke, ini kita tadi kalau kita tadi bicara terkait dengan lebih ke produknya. Nah, dan apa yang menjadi keunggulan daripada produk kita, kemudian strategi apa yang kita lakukan. Nah, berikutnya kita bicara terkait dengan setup cost. Setup cost itu tentunya kita bicara modal awal yang akan berhubungan dengan interior ya. Kemudian biaya sewa, bahan baku gitu ya. Kemudian equipment tuh terkait dengan barang-barang. Kita mau barang-barangnya tuh dari jenis model apa, bahan merek apa gitu ya. Terus kemudian cost operasional seperti contoh untuk ya di awal kita harus menyiapkan dana berapa untuk backup gitu ya. Minimal untuk 3 atau 6 bulan kita harus preparation lah. Modal yang mungkin kita akan keluar di situ. Kemudian marketing budget seperti promo opening sorry. Kemudian ada kita bagaimana kita mengundang influencer untuk produk kita. Kemudian dummy sales, digital marketing. Dummy sales ini teman-teman mungkin lebih tepatnya untuk melihat bahwa dalam kutip ya, kalau dummy kan sebutannya kan kayak teknik apa kayak ya gimana sih kayak kita nyuruh teman kita untuk beli produk kita kasih modal lah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tapi dia kasih review kayak tadi contoh kayak misalkan yang pernah kami lakukan kayak misalkan kita ngasih free ice cream gitu ya. Tapi kan mereka kasih feedbacknya apa? Ya kasih Google review, mereka posting di Instagram sehingga orang-orang lihat. Nah itu harus diperhatiin juga modalnya kita mau berapa dari katakanlah 100 juta berapa modal untuk interior dan bahan baku dan sebagainya. Berapa modal untuk kita marketing. Lanjut. Oke, kita berikutnya lagi segmentasi pasar. Nah, setiap daerah atau mungkin di beberapa tempat teman-teman juga punya beberapa segmentasi masing-masing ya, kelompok-kelompok yang memang suka kopi atau non kopi gitu ya. Nah, ini juga harus di awal harus dilakukan. Biasanya kalau di skripsi itu ada namanya penelitian ya. Ada yang kuantitatif dan juga kualitatif gitu ya. Mungkin ada yang pernah skripsi seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman sebelum membuka sebuah coffee shop. Bagian daripada marketing funnel tadi yang terkait dengan yang pertama, itu salah satu contohnya adalah kita membuat segmentasi pasar. Kita lihat misalkan contoh anak SMA kita datengin. Bagaimana pendapat Anda dengan coffee shop? Suka coffee shop atau suka kopi susu gula aren atau suka kopi-kopi gunting gitu. Berapa harga yang mau kamu inginkan untuk misalkan menikmati suatu kopi di situ. Nah, itu juga harus dilakukan. Jadi, tahapan berikutnya itu bagaimana kita membuat breakdown
pasar yang mau kita lakukan dengan cara survei tadi, ya. Kemudian produk apa yang mau kita kategorikan? Misalkan contoh di lingkungan kita tuh ada mahasiswa, tapi di sana udah ada yang jual kopi-kopi gunting katakanlah. Terus kemudian di sana juga ada jual makanan-makanan kayak ayam-ayam geprek ataupun mie ayam yang harganya 10.000 sampai 12.000. Nah, kita mau bikin produk seperti apa? Kita ada nggak produk yang sesuai dengan budgetnya mahasiswa, sesuai dengan budgetnya anak-anak pelajar? Kalau misalkan kita mau yang hype, ya udah berarti kita pasarnya memang bukan mereka. Tapi kalau kita mau ngambil atau kita mau grab customer atau segmentasi pasar anak SMA, menengah, ataupun misalkan mahasiswa, ya kita buat produk juga yang memenuhi kebutuhan mereka juga. Kayak gitu. Terus kemudian kita juga memperhatikan besarnya pasar, memilih target pasar dan juga melakukan pemasaran itu ke teknisnya nanti ya. Bicara seperti itu. Berikutnya next. Oke, ini salah satu aktivitas-aktivitas nanti pada saat kita membuat coffee shop ya. Kita harus melakukan promosi berkala. Katakanlah weekly menu gitu misalkan. Ataukah misalkan kita buat khusus menu untuk keluarga, misalkan paket bundling seperti itu. Kemudian digitalisasi dengan search engine optimizer, situs pencarian lokal seperti Google Maps dan iklan. Jadi kita juga harus tentuin titik coffee shop kita nih. Jadi biar orang-orang kalau nanya lokasi di mana, oh sudah ada ternyata di Google Maps namanya ini. Jangan sebut, ini juga mungkin bisa jadi notes buat teman-teman juga ya. Ketika misalkan orang nanya kedai kita atau coffee shop kita, mungkin teman-teman lebih baik akan lebih bagus lagi tidak menyebutkan brand lain. Misalkan contoh nih, lokasi di mana? Oh, dekat kedai A misal atau dekat warung ini gitu. Sebaiknya tidak menyebutkan produk lain. Bilang saja misalkan ada yang DM nih. Oh, Kak, silakan dicek di Google Maps. Ini linknya ya. Kita sudah ada di Google. Seperti itu. Itu sebuah idealisme juga yang teman-teman harus lakukan. Isi SEO, ya kita bikin website gitu ya. Terus kemudian iklan iklan yang ada di halaman pertama. Jadi itu berguna untuk apa sih teman-teman? Sebenarnya mungkin kalau kita bicara pengeluaran marketing ya, efeknya itu nggak akan langsung pada hari itu juga terjadi. Contoh, katakanlah nih, misalkan contoh di kami di sini. Ketika orang-orang daerah ini merantau ke kota, ketika pulang, pasti mereka akan cari apa? Coffee shop terdekat, coffee shop terenak di daerah ini misalkan. Nah, dengan menggunakan SEO atau kita punya website, itu adalah nilai plus bahwa itu bisa di halaman pertama. Oh, ada nih bagus, reviewnya bagus lagi. 4,9, ini tapi 4,6, ini 4,1. Nah, itu juga memperpengaruhi juga. Itu bagian juga dari trik-trik marketing juga. Kayak gitu. Terus kemudian kita bisa membuat event, kita bisa membuat komunitas. Misalkan di daerahnya ada komunitas apa nih? Oh, anak-anak sepedahan misalkan. Atau ada suatu daerah tuh ada namanya stand up komedi misalkan. Kita diundang-undang komika yuk, pasti mereka gratis. Atau di tempat kami juga udah ada kayak komunitas stand up gitu. Kemudian juga mengundang anak-anak game seperti Free Fire, Mobile Legends dan sebagainya. Atau membuat komunitas-komunitas fans klub bola, kita bisa ajak mereka untuk membuat bareng katakanlah seperti itu. Biasanya mungkin Liga Inggris kali ya. Kalau Liga-Liga Spanyol kan jamnya jam-jam dini hari ya. Kalau Liga Inggris mungkin masih masuk kayak gitu. Terus kemudian kita juga membuat loyalty card. Jadi customer data, misalkan Kak, ini ada loyalty card. Kalau Kakak sudah datang ke kami di sini selama 5 kali dapat gratis ini. Kalau sudah 10 kali dapat gratisnya beda lagi seperti itu. Berikutnya service terkait dengan produk ataupun aktivitas tadi yang sudah pernah saya sampaikan, ada satu contoh yang bisa teman-teman lakukan juga di situ. Oke, lanjut. Nah, financial breakdown. Nah, tadi kita udah bahas terkait dengan bahan persiapan di awal ya. Ada bahan baku, ada juga budget terkait dengan produk barang-barang kita, equipment dan sebagainya. Nah, setelah tersedianya itu semua, barulah kita menghitung berapa produk yang harus kita jual yang memang layak gitu ya. Nah, itulah namanya sebutnya HPP. Teman-teman di sini menghitung biaya HPP itu sebenarnya kalau kami pribadi sebenarnya udah punya format tersendiri. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen lebih lanjut lagi, nanti bisa di-share ya, dibantu oleh tim teman-teman dari Rumah Welas ASI. Nanti kita juga bisa berikan cara-cara menghitung
HW tersebut. Nah, contohnya di sini ya, ini sebagai contoh aja nih. Dalam membuat suatu kopi susu katakanlah, bahan-bahan apa aja yang harus kita sediakan. Yang pertama, ini ingredients-nya ya, roasted beans Arabica, berarti biji kopi Arabica. Kemudian yang berikutnya ada gula aren cair. Yang berikutnya di bawahnya ada creamer cair, kemudian es batu, susu UHT, dan juga plastik cup itu adalah cupnya ya, gitu yang bisa kita sediakan gitu ya. Contohnya nih, harganya sekarang, wah sekarang udah mahal ya beansnya. Contoh misalkan Arabica masih ada lah ya yang 220.000 gitu ya. Sekilo kan, ini sekilo nih unitnya gram. Nah, kemudian biasa satu kali shoot itu kita pakainya berapa gram? Kan estimasi biasanya itu pakai 18 gram idealnya. Tapi kan ada waste dan sebagainya. Ambillah 20 gram. 20 gram kemudian dibagi dengan apa namanya? Biaya-biaya dibagi dengan jumlah gramasinya, keluarlah. Jadi satu espresso itu harganya adalah 2.200. Nah, kita juga tidak boleh menghilangkan namanya waste ya. Itu kita ambil 5%. Kemudian juga COGS kita juga tidak boleh menghilangkan atau budget cost sejumlah 40%. Nah, kemudian ada palm sugar juga sama. Oh, satu palm sugar itu harganya juga 2.200. Nah, harganya sekarang udah naik-naik ya. Kemudian creamer, pakai yang mana nih creamer mereknya? Oke, kita ambil yang harganya terjangkau 40.000 katakanlah. Dapatlah satu cup creamer itu kita modalnya adalah 800 gitu ya. Kemudian satu cup es batu kita modalnya berapa? 310 perak katakanlah gitu. Terus kemudian untuk satu cup UHT berapa modalnya? Modalnya lah Rp1.480. Plus apa? 550. Tergantung dengan misalkan kita belinya banyak mungkin harganya lebih murah. Nah, dari satu cup si kopi susu itu harganya itu adalah di 10.236. Ini setelah ditambahkan dengan waste dan juga COGS. Nah, jadi berapa sih idealnya dijual? Ideal selling atau per portionnya itu berapa? Itu sekitar Rp20.000. Dengan berarti kita punya margin cost sejumlah 49%. Berarti kalau misalkan teman-teman lihat, udah tahu ya, kalau yang jual-jual kopi di yang pinggir-pinggir jalan itu, berarti bahan bakunya bagaimana? Nah, itu nanti udah bisa tahu sendiri bagaimana bahan bakunya atau porsi-porsinya mungkin dikurangin juga. Oke, next. Oke, ini sebenarnya kalau kita bicara simulasi, itu lebih tepatnya adalah sebenarnya ini menghitung kayak ya angan-angan lah ya. Kita angan-angannya ngambil idealnya aja ya. Contohnya, misalkan sales rata-rata satu di kedai kopi A itu adalah Rp400.000 per hari. Jika dia buka selama 30 hari, berarti omsetnya dia adalah sejumlah 12 juta. Nah, 12 juta ini omset, teman-teman. Belum profit ya. Nah, untuk profit sendiri, sebenarnya NPM-nya margin itu ideal ya. Idealnya sebetulnya 20%. Bahkan ini pun sebenarnya juga belum tentu akan kita dapatkan. Karena apa? Bisa jadi di bawah, mungkin bisa juga lebih juga. Ya alhamdulillah gitu. Tapi angka sehatnya, teman-teman harus menyisihkan itu sejumlah 20% dari omset tersebut. Itu udah paling aman banget atau itu udah angka sehat. Berarti kita punya bersih itu 2,4 setelah dipotong biaya-biaya operasional. Dalamnya ada gaji, bahan baku, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan kita punya modal awal sejumlah 100 juta dengan omset atau NPM sejumlah 2,4 tadi, berarti BEP kita itu selama 41 bulan. Berarti bisa dikurang lebih sekitar 3 tahun ya, teman-teman. Ini tapi ini bukan berarti akan seperti itu terus-menerus. Ya, kita berdoa ya. Kita baik lagi tadi kita harus punya faith, kita harus punya keyakinan bahwa rezeki itu sudah diatur, teman-teman. Kita usahanya seperti apa dulu. Dan yang terpenting kita jangan terpancing untuk harus seperti kedai kopi A, harus seperti kedai kopi B. Baik lagi tadi, kita harus punya unique selling point sendiri. Kita nggak usah buru-buru, kita nggak usah kayak FOMO gitu ya. Oh, ada yang buka coffee shop, kita juga buka lagi yuk gitu. Terus kemudian akhirnya mengesampingkan prinsip-prinsip yang emang menjadi landasan kita. Jadi kayak misalkan contoh
kita punya modal segini, maksain gitu harus punten ya maaf, misalkan harus pinjam kemana dan sebagainya, kan jadi beban juga kayak gitu. Jadi yang terpenting adalah dalam buat suatu coffee shop itu kita harus punya pertama analisa pasar yang baik dulu. Lalu konsep seperti apa yang mau kita buat teman-teman ya, dan pasar yang mau kita dapat tuh yang bagaimana. Jadi nggak usah kayak maksain banget lah ya gitu untuk buat coffee shop yang besar tapi modal kita terbatas dan sebagainya sehingga kita melakukan hal-hal yang menjadi beban buat kita ke depannya lagi gitu ya. Terus balik lagi tadi ada human touch, sentuhan personal, karena dengan kita menyentuh personal tersebut itu akan menghadirkan nilai tambah yang menjadi khas dari yang kita miliki kedai di terhadap kopi kita tersebut, apa sorry, kedai kopi kita tersebut kayak gitu. Nah, terus mulainya dari mana? Kita bisa melakukan cara-cara ketika customer datang, kita mulai dengan sapaan rutin ya teman-teman gitu ya. Saya sedikit cerita ya teman-teman. Waktu saya bekerja, sebelum saya menjadi apa namanya? Maksudnya saya waktu saya bekerja, saya tugasnya apa? Saya suruh jaga di depan pintu, terus kemudian saya suruh mengucapkan selamat pagi ketika seluruh customer atau nasabah yang datang di tempat saya bekerja. Saya buka pintu, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, gitu. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang. Itu dilakukan selama kurang lebih seminggu, gitu. Sebetulnya memang mungkin efeknya tidak akan terjadi di awal-awal. Tapi tadi saya bilang bahwa yang namanya proses yang kita lakukan itu, efeknya itu pasti akan ada efek-efek yang terjadi di kedepannya lagi nanti. Jadi em, kemudian kita datang customer atau kita datangin nasabah. Dulu juga saya datangin nasabah diem, itu nggak mungkin saya diemin juga. Saya tanya kebutuhannya apa yang bisa saya bantu. Demikian juga ketika datang pelanggan ke sini, bagaimana dengan produk kita? Sudah cocok atau kurang manis atau kemanisan misalkan, atau kopinya terlalu strong atau bagaimana? Kita bisa jelaskan, kita bisa edukasi gitu. Ya, jadi contohnya lah ya, misalkan orang kopi susu zaman sekarang, pasti cari apa sih sebenarnya? Creamy-nya gitu ya, manis, sehingga menghilangkan idealisme kopi tersebut, sehingga kopi susunya bukan jadi kopi susu, jadinya susu kopi. Nah, itu hal tersebut juga harus menjadikan idealisme, bukan idealisme ya, patokan-patokan yang mana kita punya produknya seperti ini. Bahwa yang namanya kopi susu ya berarti kan kopi dikasih susu gitu dan sebagainya. Ini apa trik-trik aja ya kayak gitu. Nah, kemudian tadi bahwa yang datang itu akan memberikan dampak yang luar biasa ke kita. Kita belum tahu orang yang datang ke kedai kita suatu saat nanti ketika teman-teman sudah buka coffee shop itu adalah orang-orang yang berpengaruh. Makanya ketika orang datang, sambutlah mereka dengan perasaan gembira gitu ya. Yakinkan bahwa ke dalam diri teman-teman bahwa mereka itu akan mendapatkan bisnis-bisnis yang lain dari dia. Bisa dengan misalkan contoh dia punya apa produk ini, dia punya acara, pengen ada kopi, terus kemudian dia punya wedding organizer, bisa kerjasama dan sebagainya kayak gitu. Jadi jangan sepelekan orang datang itu, ya. Kemudian mungkin terlihat sederhana tapi tidak mudah. Perlu waktu untuk membuat konsisten tersebut. Sehingga dengan konsisten kita tersebut itu akan menimbulkan customer yang loyal. Tidak hanya untuk bisnis kita yang sekarang kita jalani itu coffee shop tersebut, tapi ada bisnis-bisnis lain yang menjadikan peluang kita untuk bisa bekerja sama dengan customer tersebut. Oke, itu mungkin bentuknya. Nextnya ada lagi, udah ya kayaknya. Oke, ini contoh lagi BP tadi. Ya tadi ya, kalau misalkan ini bicara pendapat, kalau tadi kan ini pendapatan tadi 300, kalau ini kan 3 juta, kurang lebih seperti itu. Next lagi, udah kayaknya. Oke, itu saja mungkin teman-teman. Ini hanya kulitnya aja ya yang saya sampaikan. Wah, alhamdulillah banyak sekali yang ikut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya berbicara. Mohon maaf kalau kurang begitu jelas. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin dibuka sesi pertanyaan oleh tim Iya, dari moderator dan tim iya, betul. relaksasi. Oke, demikian dari saya. Saya serahkan kembali ke Mbak Septi untuk waktu selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Todi, luar biasa sekali nih pemaparannya. Baru kulit luarnya aja sudah panjang Iya, ya betul. durasinya. Apalagi kulit Oke, dalamnya ya Kak Todi ya, luar biasa betul. sekali.
Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi Q&A, sebelumnya saya ingin menyapa kepada Ketua BPC HIPMI Kabupaten Tangerang yang sudah hadir, Bapak Agus Mulyana. Terima kasih sudah hadir dalam acara webinar malam hari ini. Selamat malam, Pak Agus. Halo, Pak Agus. Ya, mungkin sedang sibuk ya. Baik, langsung saja kita buka sesi 3 penanya yang live. Silakan dibuka apa mikrofonnya, kemudian videonya, sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana. Silakan kita buka untuk 3 penanya, kita kasih masing-masing 5 menit ya, karena keterbatasan waktu seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau yang baru mau memulai bisnis kopinya atau ada yang sudah punya bisnis kopi namun masih ada kebingungan. Nah, ini kesempatan besar nih supaya bisa nanya langsung, atau ada yang masih malu-malu mau tanya Sepertinya tapi ragu-ragu, bisa lewat chat juga. Nanti kita bantu bacakan ya. Silakan. Mbak Ayu, Atau mungkin. bisa bantu raise hand. Oh ya, oke. Kak Ayu nih, silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Silakan Ya, oke. bisa ditampilkan videonya, Terima Kak. Maaf. kasih. Ya, Baik. Ya, ini agak nggak jelas ya. Gelap ya. Oke, sebelumnya sudah jelas, Kak. Sip. Baik. Ya. Oke, waktunya 5 Assalamualaikum menit. Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama untuk gimana sih cara kita sebagai owner atau pebisnis ya untuk menyikapi up and down-nya terkait mungkin secara finansial nantinya terkait omsetnya. Terus yang kedua, apa gimana sih caranya Mas Todi tadi untuk menyikapi cafe shop yang sudah menjamur saat ini. Mungkin kan memang secara kita harus punya idealisasi, tapi untuk kitanya sendiri nih apa harus bagaimana gitu. Terus yang ketiga, untuk tadi disampaikan ada terkait financial breakdown ya, itu disebutkan ada contoh itu untuk marginnya adalah secara idealnya 49% ya. Nah, Iya, itu iya. oh di 20 ya, Kak ya. Nah, itu Ya, betul. gimana kalau misalkan kita itu kan wilayahnya di sekitaran mahasiswa ya, apabila di bawah itu seperti apa nanti efeknya? Kemudian yang terakhir pertanyaan saya terkait legalitas. Itu yang legalitas yang dimaksud itu seperti apa? Apakah harus membuat NIB atau lain sebagainya? Mungkin itu. Terima kasih sebelumnya. Ya, silakan langsung Ya. aja Kak Todi. Oke, wah luar biasa ya pertanyaannya. Mbak, Kak Ayu berarti sudah menjadi owner dari coffee shop juga berarti ya? Baru akan, insya Allah doanya ya Kak. Baik, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan up and down finansial ya Mbak. Untuk menyikapinya seperti apa ya, Pak gitu. Begitu ya Mbak Ayu ya? Iya benar. Baik, jadi sebenarnya untuk yang pertama, jadi pada saat kita membuat suatu coffee shop itu, kan biasanya itu kita harus menghitung daily activity ya. Kayak misalkan contoh, saya sebetulnya ada format Excel-nya juga. Jadi daily activity kita itu contohnya sales, hari itu penjualannya tuh dari mana? Katakanlah dari platform apa? Apakah secara offline ataukah secara online gitu ya. Terus kemudian berapa offline-nya, berapa online-nya. Jadi dihitung dari sisi pendapatan bersih kita pada saat hari itu gitu. Contoh kan biasanya kalau di GoFood atau di GrabFood kan biasanya ada biaya aplikator ya sejumlah 20%. Nah, kita ambillah biaya yang memang sudah masuk ke rekening kita tersebut, apa rekening penampungan maksudnya. Kayak gitu. Terus kemudian di file satunya lagi kita harus membuat yang namanya pengeluaran atau cost beverage gitu. Jadi ada satu file lagi untuk pengeluaran pada hari itu. Nah,
Idealnya adalah ketika omset yang kita dapatkan pada hari itu, katakanlah omsetnya hari itu, misalkan 4 juta. Nah, idealnya adalah yang kita keluarkan itu adalah tidak harus semuanya. Jadi kita harus keluarkannya maksimal banget itu 50% daripada omset tersebut. Karena kita itu akan menghitung operasional, biaya depresiasi juga terkait dengan mungkin sewa ya, depresiasi itu, kemudian hal-hal biaya tidak terduga dan sebagainya. Jadi maksimal untuk pengeluaran pada hari tersebut itu tidak lebih daripada 50%. Berarti kita harus belanja pada hari itu maksimal itu di angka 2 juta. Gitu. Nah, itu salah satu untuk menyikapinya up and down-nya terkait dengan pendapatan ya. Jadi Mbak Ayu juga harus, atau mungkin teman-teman yang lain juga harus punya idealisme sendiri. Mana bahan baku yang emang harus dibeli pada hari itu. Dan ini juga terkait dengan menu-menu yang mau kita buat. Mana menu yang akan menghabiskan waste cepat gitu. Contohnya sayur-sayuran, ini layak tidak nih. Bagaimana cara penyimpanan sayur-sayuran tersebut agar tahannya lama gitu ya. Kemudian kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ya tadi perhatikan menu ya. Terus kemudian kayak menu-menu jangka panjang kayak mungkin frozen itu kan aman. Berarti kita bisa mengalihkan produk-produk itu dengan cara oh ya udah berarti kita buat produk yang frozen aja ya, yang kudapan ya tinggal goreng aman bisa simpan lagi. Bisa seperti itu juga. Itu salah satu triknya juga kayak gitu. Terus kemudian yang kedua tadi terkait dengan kompetitor ya Mbak. Menjamur ya dengan adanya menjamur tersebut ya. Iya, benar. Oke. Eh, Memang sebenarnya tidak bisa kita hindari ya. Itu adalah mungkin merupakan sebenarnya itu kita harus senang ya dengan adanya kompetitor. Tidak harus menjadi kita ngedown gitu. Oh, mereka punya produk bagus sekali ya. Di sana ada apa namanya? Produk A ya, yang suka digemari oleh orang-orang seperti itu. Nah, makanya mungkin di awal kita harus mengatur gitu ya, mengatur kayak misalkan produk yang mana yang memang cocok untuk area di kita. Katakanlah, oh kita bikin produk nih yang memang HPP-nya nggak terlalu besar, sehingga kita bisa menjualnya yang murah. Katakanlah kopi susu yang harganya mungkin marginnya 15.000 atau 17.000 kayak gitu. Terus kemudian kita juga tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita harus keyakinan bahwa kita punya champions of product. Itu yang kita harus pahamin. Kita tuh punya champions produk yang tidak ada dimiliki di tempat lain. Itu harus punya keyakinan tersebut dahulu nih di sini. Sebelum kita mulai, sebelum kita apa namanya adanya komentar tersebut, nggak masalah. Itu adalah justru mereka menjadikan apa namanya bukan lawan yang emang harus kita tandingin ya. Jadi sebenarnya lebih kepada oh berarti kita harus positifnya adalah bahwa oh berarti kita punya alternatif lain nih. Kalau dia nggak punya, kita punya gitu loh maksudnya. Kita harus punya produk yang katakanlah contoh gini, produk yang susah dimasak katakanlah di rumah. Katakanlah apa ya kira-kira yang bisa dimasak. Oh, apa katakanlah gitu. Ya kan ada nasi goreng, mungkin orang udah biasa bikin nasi goreng. Tapi kita bikin nasi gorengnya yang kayak gimana yang orang mungkin belum punya atau orang malas bikinnya katakanlah gitu. Kayak gitu. Atau mungkin nasi goreng abang-abang juga kan ada juga tuh malas bikinnya akhirnya beli ke abang-abang dan sebagainya. Berarti abang-abang itu punya ciri khas tersendiri terhadap produk itu. Nasi goreng yang di sana enak kalau bumbunya gitu. Tuh, katakanlah berbeda dengan nasi goreng di sana. Jadi abang-abang nasi goreng pun punya champions produk sendiri. Nah, kita pun juga harus punya champions of produk. Begitu ya, Ayu ya. Oke, tadi apa yang ketiga strategi ya? Bisa diulang, maaf. Halo Kak Ayu, Tiga tadi untuk terkait yang terakhir ya. margin cost-nya tadi gimana kalau misalkan di Margin. ya. Yang tadi yang ketiganya terkait marginnya tadi yang di bawah dari. Terus yang terakhir tadi terkait legalitasnya itu seperti apa? Baik. Sebetulnya baik lagi ke tadi ya. Untuk yang margin di 20% tersebut, itu sebenarnya bisa dibilang mungkin angka sehat ya. Kalau di bawah itu berarti yang perlu direview pertama adalah tidak harus direview pada saat bulan tersebut. Karena kalau review itu biasanya kan kita bisa salah ya. Katakanlah per kuartal, berarti kalau per kuartal berarti kan per 3 bulan sekali. Nah, per 3 bulan sekali, jadi bukan berarti 1 bulan itu, kita marginnya 20%.
malah jadinya nol atau minus. Makanya tadi di awal saya sebutkan ada biaya cost operasional untuk 6 bulan ke depan. Artinya itu untuk menjaga agar tetap sehat lah ya, seperti itu. Maksudnya sehat itu terpenuhi biaya-biaya lainnya. Katakanlah, misalkan nih, mohon maaf, amit-amit, misalkan ternyata minus, kita sudah punya preparation tuh untuk 6 bulan ke depan. Nah, tapi kita tidak tinggal diam. 2 bulan, 3 bulan itu kita harus review produk mana yang emang tidak menjanjikan, katakanlah seperti itu. Diganti dengan produk apa sih yang disukai sama orang? Itulah tugasnya marketing gitu ya, di timnya gitu. Nah, bagaimana caranya biar produk kita semakin dikenal lagi? Contohnya apa? Oh, kita panggil yuk influencer untuk nge-review produk kita, katakanlah seperti itu. Kan ada biayanya tadi di situ. Makanya di awal budget-budget untuk operasional, influencer gitu ya, termasuk dengan cost tadi yang untuk jaga-jaga itu pun tuh harus diperhatikan kayak gitu. Tapi bukan berarti kurang lebih selama 3 bulan, udah deh nggak profit nih, udah nyerah gitu aja, enggak seperti itu. Jadi kita harus punya termin, kita juga harus punya cost operasional. Makanya ketika bikin konsep tadi konsep coffee shop tersebut tuh harus diperhatikan hal-hal yang tadi saya sampaikan ya, kayak cost operasional, margin yang kita dapatkan. Kalau nggak dapat tuh kita harus strateginya bagaimana. Satu contohnya adalah ya tidak menyerah gitu. Terus kemudian kita atur strategi. Misalkan produknya apa nih yang nggak kejual, atau kita bikin produk baru yang unik ini yang nggak dipunyai seperti itu. Jadi memang perlu analisa. Ya memang mentalnya seorang pengusaha ya seperti itu ya Mbak. Jadi diuji dari segala sisi ya. Nggak cuma biaya tapi juga kiri kanan atas bawah juga diuji semua gitu. Oke, jelas ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan legalitas ya. Nah, sebenarnya legalitas itu berfungsi untuk apa sih, teman-teman? Sebenarnya ini terkait lagi dengan yang tahun 2024, 2024 atau 2025, kan semua produk F&B kan harus bersertifikasi halal ya. Nah, itu kan harus diperhatiin juga. Bagaimana efeknya kalau tidak bersertifikasi halal, katakanlah seperti itu. Walaupun kita meyakini bahwa produk kita itu tidak ada masalah dengan apa namanya, tetap maksudnya intinya halal adalah seperti itu. Nah, NIB dan sebagainya tujuan untuk apa? Untuk menjadikan value daripada si brand kita tersebut. Gitu kan orang akan melihatnya beda ya. Oh, dia udah jadi PT ya. Dia kan udah punya holding perusahaan yang notabene dia bisa bisa jadi bisnis lain gitu. Katakanlah kedai tersebut itu bisa ekspor ke luar karena udah berbentuk badan hukum. Orang akan lebih percaya kan dengan badan hukum tersebut. Tapi intinya adalah itu harus bertahap ya, Mbak Ayu. Jadi tidak semerta-merta, misalkan ketika kita membuat, kita punya idealisme sendiri nih, harus sertifikasi dulu nih, harus NIB dulu dan sebagainya. Itu bisa dilakukan secara bertahap sebetulnya kayak gitu. Tanpa tanpa memaksakan diri untuk ibaratnya harus meyakinkan apa namanya, harus ada label gitu halal untuk harus kayak eh, apa, bersertifikasi ini beda dan sebagainya. Itu bisa dilakukan bertahap pada saat kita melaksanakan atau membuat suatu coffee shop. Jadi misalkan oke, ini produk udah semua, oke, kita harus punya timeline lagi, berikutnya ada apa, berarti kan badan hukum, legalitas. Kan itu sebenarnya berkaitan dengan pajak ya nantinya, karena orang juga pasti, si customer sorry, itu juga akan sedikit bingung juga, pada pajak ya, ini udah badan hukum berarti ya gitu kan. Itu juga kayaknya harus diperhatikan juga tuh ke apa namanya, ke customer, itu dibebankan nggak tuh ada pajak tersebut. Bagaimana kalau beban itu dibebankan ke customer dengan biaya pajak katakanlah 11%, PPh dan sebagainya kayak gitu. Belum kita bicara terkait dengan dispenda tadi saya sampaikan di awal kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya bisa diprioritaskan ke nomor ke, misalkan tadi kita bicara, kan tadi ada tahapannya ya, kalau nggak salah tadi ada yang bicara eksternal ya. Nah, mana tadi? Sebentar. Em, ini ada di PPT-nya. Nah, terkait dengan sebelum kita melakukan, nah ini tadi, mana tadi itu? Sebentar. Oh, public relation ya. Jadi itu kan tahapannya yang ada marketing funnel, business model canvas, unique selling point, dan terakhir adalah public relation eksternal atau perizinan. Jadi itu bisa dilakukan ke belakang itu sambil berjalan. Kalau lebih seperti itu Mbak Ayu, mungkin bisa menjawab Oke, pertanyaan-pertanyaan tersebut. ya. Semoga sudah cukup jelas ya Kak Ayu ya.
Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Banget banget. Terima Em, kasih. oke, langsung lanjut ke Kak Muhtar. Silakan untuk menyalakan video, unmute mikrofon, kemudian sebutkan asalnya dari mana. Halo Kak Muhtar. Halo, selamat malam Mbak Septi, Mas Todi. Silakan langsung saja. Mas, tadi izin tanya Mas, ini mungkin lebih sedikit ke studi kasus Mas. Jadi saya itu Ya, rencana mau bikin kedai kopi kecil-kecilan. Konsepnya lebih ke manual, lebih ke alat-alat manual karena mengingat mesin kopi kan mahal-mahal banget. Tapi ya, lokasinya itu sebenarnya di pinggir jalan, bukan jalan raya tapi lalu lintasnya cukup tinggi, terus di padat penduduk juga. Nah, saya mau ya. nanyanya realistis nggak sih Mas kalau misalnya buka di tempat kayak gitu kalau dari sudut pandang Mas Todi yang udah lama di dunia kopi. Oke. Pertama itu realistis atau enggak, terus kalau ada saran seperti apa, terus yang kedua masalah ini sih Mas, apa namanya menu, menu itu tadinya saya juga pengen nyajiin yang specialty, jadi ada manual brewnya, tapi mengingat harga apa namanya beansnya itu kan lumayan juga, sedangkan target marketnya itu di yang bawah, itu gimana juga gitu Mas. Maksudnya minta saran aja sih, lebih minta saran di Baik, situ. baik. Itu aja sih Mas. Thank you Mas Todi, Mbak Septi. Thank you Kak Muhtar. Saya langsung jawab ya Mbak Septi ya. Ya, silakan Kak. Oke, ini menarik sekali ya. Artinya niat untuk buka usaha kedai coffee shop, even tadi Kak Muhtar bicara terkait dengan manual brew dan sebagainya gitu. Itu saya appreciate banget ya. Kenapa? Karena dari niat berarti kan sudah membuat bahwa fondasi awalnya yang ingin dibangun oleh Kak Muhtar ini adalah Kak Muhtar punya produk specialty. Jadi apa namanya yang mungkin orang sekarang idealismenya banyak sekali ya pengen kayak kopi susu lah ya gitu dan sebagainya gitu. Tapi Kak Muhtar punya produk sendiri yang emang jadi nantinya jadi unique selling point sebenarnya kayak gitu. Menurut saya itu cukup realistis Mas. Kenapa? Karena Kak Muhtar bisa menjadikan tempat Kak Muhtar itu jadi orang untuk belajar terkait dengan manual brew itu loh. Jadi ketika orang datang ke tempatnya Kamu Muhtar, orang akan mendapat experience yang berbeda. Kamu Muhtar bisa memberikan suatu pengalaman-pengalaman yang mungkin orang tidak akan dapatkan itu di tempat lain. Katakanlah tadi kan di pinggir jalan ya, ada meja kecil, terus bikin kursi yang agak sedikit tinggi yang nggak terlalu mahal gitu ya. Terus kamu terseduh di depan mereka. Kamu bisa ajak mereka terkait dengan bagaimana dengan kopinya gitu. Dan kamu bisa justru malah jadi tantangannya adalah tantangan yang positif ya. Kenapa? Karena Kak Mukhtar tentunya akan menambah literasi tentang kopi. Kayak misalkan contoh Gayo ini karakternya seperti apa? Oh, kita punya produk coffee shop, produk beans dari eh, apa nih dari Brazil misalkan atau dari mana gitu. Jadi rasanya akan seperti ini. Jadi sambil ngobrol gitu. Terus itu jadi experience yang berbeda. Jadi karena bukan bukan rasa aja yang mereka cari, tapi kayak ada suatu keterikatan yang cukup baik gitu loh ketika mereka datang ke tempatnya Kang Muhtar. Ah, di sana aja deh, enak orangnya. Kenapa? Karena dia kasih eksperimen beda, dia kasih pengetahuan-pengetahuan tentang kopi yang mungkin saya nggak pernah tahu kayak gitu. Jadi ada unique selling point lagi di situ Kang Muhtar. Saya rasa itu cukup bagus banget ya, karena apa? Ya tadi bisa ngajak ngobrol mereka intimate gitu ya, apa namanya, lebih intim ya. Maksudnya secara personalitinya itu akan dapat justru. Itu saya suka banget dengan hal menyentuh gitu. Terus kemudian memberikan pengetahuan tentang kopi kepada mereka dan sebagainya. Itu jadi nilai, itu value-nya kamu juga akan bertambah. Kayak gitu. Jadi kalau kita bicara pasar, nantinya pun itu akan ikut, sana aja manualnya enak, orangnya juga asik, ajak ngobrol, dan dia kasih kita pengetahuan. Atau mungkin di suatu waktu kamu bisa nyuruh mereka nyeduh sendiri. Kayak gitu. Oh. Oke? Oke Mas Todi, thank you. Berikutnya apa tadi ya? Satu lagi bahan baku Menu, ya. Menu ya. ya. Oke, kalau misalkan mau ditambahkan dengan menu-menu yang lain gitu. Ya, mungkin stok-stok kalau mungkin kalau tadi terkendala misalkan monop dengan alat-alat dan bahan-bahan sebagainya, mungkin dengan cara kayak yang cold brew ya. Cold brew itu kan nggak perlu mesin espresso ya, Mas. Cukup mungkin minta grinder aja kan udah punya tuh.
Grinder yang digrinderin lebih halus, bikin cold brew, kasar sorry, kasar dibikin cold brew, terus tambah dengan misalkan konsentrat lah, kemudian atau gula aren atau misalkan dengan jadi memiliki rasa sendiri. Jadi selain tadi specialty yang memang menjadikan keandalannya produknya Kamutar juga punya produk kopi susu lain tapi modelnya adalah cold brew. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di daerah kami itu ada juga yang menggunakan cold brew, tapi mereka juga tetap dapat pasarnya sendiri. Jadi nggak perlu khawatir ya dengan hal-hal misalkan kita punya produk yang mungkin berbeda dengan tempat lain yang orang pada umumnya udah tahu kopi susu dan sebagainya. Oke, itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, thank you Mas Todi. Sama-sama, Kak Oke. Bambang. Ya, selanjutnya dari Bapak Bambang, mohon info kalau kerjasama dengan Kak Todi peluangnya bagaimana nih? Mungkin bisa bertanya langsung Bapak Bambang. Boleh nanti saya ini nanti ya, misal nanti melalui tim dari Rumah Bola ASI boleh ya Oke. Mbak Septi ya. Ya, Jadi siap Kak Todi. Selanjutnya dari kami Ramariska. Sebagai pemula dan awam juga minim permodalan serta minimum risiko, apa saran dari Kak Todi jika akan memulai usaha coffee shop? Apakah harus belajar sendiri terlebih dahulu atau meng-hire barista atau franchise nih? Oke. Silakan langsung aja nih dari Kak Baik. Mira Mariska. Terima kasih pertanyaannya Kamira, bagus sekali. Kalau sebagai pemula ya, auto awam juga minim permodalan serta minimum risk, mungkin yang pertama ya lakukan adalah Kamira bisa datang ke mungkin pilih beberapa coffee shop yang menjadi favoritnya Kamira di sana. Eh, ada tidak dari tempat-tempat mereka itu yang menyediakan experience kayak misalkan mungkin ketemu dengan ownernya di situ. Dia bisa bertanya, kemudian jadi yang tidak harus misalkan dengan katakanlah mohon maaf misalkan modelnya terbatas dan sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi jangan maksain dulu kalau emang belum siap bisa bertanya dulu di sini produk unggulannya apa gitu terus cari literasi terkait dengan biji kopi itu kan dijadikan tantangan untuk kita juga ya secara positif kita memaksakan dalam kutip memaksakan diri untuk belajar kayak cari referensi terkait dengan biji kopi ini kalau gaya itu gimana karakternya gitu itu juga bisa jadi nah referensi lainnya datanglah ke kedai coffee shop tadi atau kemana yang jadi favorit ngobrol gitu mas ini katakanlah mereka akan welcome saya rasa mereka akan welcome dan mereka tidak akan menganggap kita sebagai pendekar tentang aja bahwa kita memang di sini tujuannya untuk pengen tahu gitu ya ini eh, apa namanya biji kopinya dari mana gitu kalau mau beli seperti apa biji kopinya kayak gitu ya jadi nggak harus apa namanya meng-hire barista dulu dan sebagainya, mending belajar sendiri dulu, terus mungkin bisa tanya-tanya ke coffee shop di tempat lain itu gimana sih awal-awal untuk buka tersebut gitu ya. Terus kalau saya rasa untuk franchise mungkin menurut saya ya pribadi saya rasa dikesampingkan dulu aja gitu. Karena saya yakin Mbak Mira juga punya value sendiri terhadap produknya, itu harus punya keyakinan bahwa produknya dari Mbak Mira atau dari Kamira sendiri adalah punya keunggulan sendiri dan punya unique selling point sendiri dan menjadikan itu melekat di hati para pelanggannya nanti. Gitu. Saya doakan mudah-mudahan Kamira bisa cepat punya coffee shop ya. Nanti bisa Amin. dibantu juga sama teman-teman dari Lansasi kalau ingin lebih dalam lagi tanya-tanya. Ini ada lagi nih Oke, kuningnya nih. Saya di Cigugur, Kuningan. Kak Il. Bir, silakan ke sini. Satu wilayah ya. Iya, Oke, ini betul. masih Kamera ya. Otodidak ya atau dari 10 Kamira. sendiri? Kemudian pertanyaan terakhir. Oh, ini Kamira belajar Otodidak secara dulu. otodidak. Pertanyaan terakhir ya, Kak Todi Iya, ya. Belajar baik. secara otodidak atau harus kursus bersertifikat, Kak Todi? Ya Saya rasa harus punya mending sertifikat atau tidak? otodidak dulu aja. Kalau misalkan sudah punya basic dan sebagainya, sebenarnya sertifikat itu kan lebih ke naikin value kita ya. Jadi misalkan di coffee shop dipajang, oh ini berarti pengetahuan baristanya udah oke. Nanti baru bisa seperti itu. Oke, ini terakhir dari Pak Wilson Surabaya deh. Satu kesempatan terakhir ya. Pak Wilson dari Surabaya.
Saran Kak Todi kalau mau buka pasar untuk menengah ke atas, diperlukan kualitas yang cukup house blend atau disejajarkan dengan merek-merek Starbucks atau bagaimana? Jadi menyebutkan merek ya. Terus menurut Kak Todi, kenapa sekarang kualitas Robusta bisa hampir menyamai harga Arabica juga, Kak? Oke, Pak Wilson dari Surabaya. Silakan langsung aja Kak Todi. Itunya, Pak Wilson. Waktunya Eh, dikit, Kak. Udah mau habis ya. Oke, siap. Baik, Pak Wilson, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan produk yang kualitas dan atau dari merek lain, sebenarnya sekarang juga kan ada house brand yang tingkatnya adalah levelnya komersial, ya Pak. Jadi saya rasa yang komersial pun kalau porsinya penjualannya lebih ke untuk kayak kopi susu, saya rasa tidak ada masalah menggunakan bahan baku, bukan bahan baku yang jelek ya. Kan levelnya beans itu kan biasanya tuh ada yang grade komersil, grade A ya atau yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ambil bisa jadi grade yang komersil tersebut, Pak. Seperti itu. Itu untuk khusus untuk yang habis susunya. Kalau untuk yang spesial basic di kopi, saya rasa mungkin menggunakannya grade yang agak sedikit naik di atasnya, grade A lah katakanlah. Kenapa? Karena berkaitan dengan hasil daripada ekstraksi dan juga penggunaannya, kayak gitu. Itu untuk basic kopi. Karena seperti itu. Jadi Pak Wilson itu bisa bikin dua jenis beans ya. Ada yang spesial beans, ada juga yang grade komersil. Tapi tidak perlu di up ke customer ya. Jadi intinya kalau mereka bertanya, oh ini bedanya apa? Oh ini untuk basic kopi, ini untuk yang kopi susu. Dan mungkin juga Pak Wilson pernah lihat harga dan antara basic kopi seperti cappuccino latte dan mungkin flat white atau sekarang magic itu lebih mahal dibandingkan dengan kopi susu tentunya karena menggunakan beans yang berbeda, yang grade-nya lebih tinggi. Kayak gitu. Kemudian yang tadi kualitas robusta bisa hampir menyamai harga arabica juga iya betul Pak, memang lagi tinggi-tingginya saat ini lagi meroket. Mungkin disarankan menggunakan house blend aja. Kan sekarang juga ada tuh yang fine robusta ya, yang ada yang grade, ada yang menggunakan arabica dan juga robusta. Saya rasa itu masih masuk akal Pak. Jadi kalau misalkan mau menggunakan blend yang arabica sama robusta, cuma mungkin dapat pakainya yang fine robusta aja yang kualitasnya mungkin setara dengan specialty-nya arabica. Seperti itu Pak. Itu aja mungkin Mas Oke, Septi. sudah cukup jelas ya Pak Wilson. Baik, masih ada 2 menit. 2 menit lagi Kak. Kemudian ada satu lagi dari Kak Taufik Wijaya. Kak Taufik Wijaya ini bertanya, saya sudah membuka bisnis coffee shop dengan konsep Starling. Kalau menurut Kak Todi, bagaimana memposisikan marketnya? Bagaimana Oke. tuh Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Taufik. Kembali lagi bahwa yang kita mulai bisnis itu tadi ya, niatkan dulu bahwa ini memberikan apa namanya nilai untuk terhadap kita sendiri, produk kita sendiri. Kemudian ini menjadikan apa ya keberkahan buat kita juga, memberikan manfaat buat orang gitu. Diniatkan ke arah yang baik terlebih dahulu tersebut. Kemudian ketika kita membicarakan konsep Starling, sebetulnya sekarang juga Starling kan juga sudah banyak ya yang menjual-jual kopi gunting seperti itu gitu ya. Dan itu sebenarnya mereka udah punya market sendiri. Jadi Kak Taufik tidak perlu khawatir terkait dengan misalkan oh nanti tersaingi dengan kedai-kedai atau coffee shop atau misalkan dengan kopi-kopi yang 6.000 7.000 dan sebagainya. Tidak perlu khawatir. Starling itu juga punya proposisi harga apa value proposition tersendiri di mata orang-orang gitu. Orang kalau ngantuk udah nggak ada kopi-kopi misalkan yang jual-jual yang mahal-mahal kayak gitu, larinya kemana? Pasti akan ke Starling kan ujung-ujungnya. Mereka cari warkop itu ya pasti yang harga saya mungkin antara 4.000, 5.000 dan sebagainya. Artinya mereka tetap mempunyai nilai. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut tersaingi dengan pasar-pasar yang lebih daripada Starling tersebut. Jadi em, sebenarnya Starling ini udah punya nilai sendiri, jadi lebih enak sebenarnya memasarkannya gitu, Kak Taufik. Jadi tidak perlu khawatir karena dia udah punya pasar sendiri, Kak. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Taufik. Baik, terima kasih atas atensi dari seluruh peserta, luar biasa atas pemaparan Kak Todi dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga dari para peserta malam hari ini. Tentunya untuk membuka bisnis
coffee shop ini sangat menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut, kita dalami khususnya terkait cita rasa yang konsisten dan brand yang menarik, apalagi melihat kebutuhan pasar yang saat ini banyak juga Gen Z dan baby boomer yang masih butuh tempat buat nongkrong-nongkrong juga ya kata dia. Baik, Eh, sebagai informasi, kami Insightful Webinar merupakan bentuk program pendidikan dan ekonomi dari Rumah Welas Asih Foundation sebagai bentuk kepedulian kami dalam permasalahan isu ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia dengan cara membantu memberikan peluang usaha dan lapangan pekerjaan melalui UMKM yang baru bermunculan. Baik, sebelumnya kami ingin memberikan kesempatan besar bagi Anda semua yang ingin segera membuka bisnis coffee shop dan ingin mengembangkan bisnisnya. Kami membuka kelas online sesi coaching pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober, dengan biayanya hanya 200.000 saja dan seat kelasnya ini terbatas hanya untuk 5 orang maksimal. Nah, dan Anda akan mendapatkan akses yang lebih mendalam ke strategi dan langsung praktek dalam bisnis coffee shop-nya. Nah, untuk pendaftarannya bisa langsung menghubungi WA admin yang ada di flyer di 081381233174. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami untuk para peserta yang telah mengikuti webinar malam hari ini dari awal sampai akhir, maka pihak penyelenggara akan memberikan giveaway menarik. Nah, langsung saja kita putar undian giveaway-nya untuk 3 orang peserta yang beruntung. Silakan. Satu dulu ya. Langsung 1, 2, 3. Oke, selamat buat Kang Mutar yang dapat giveaway dari Rumah Welas Asih Foundation. Kemudian langsung putar nama yang kedua, 1, 2, 3. Ya, selamat yang berikutnya. Kemudian yang ketiga. Oke, selamat, kita sudah mendapatkan 3 peserta yang beruntung mendapatkan giveaway menarik dari Rumah Welas Asih Foundation. Baik, terima kasih Kak Todi yang sudah memberikan sharing ilmu dan pengalamannya pada webinar Peluang Membuka Usaha Coffee Shop Batch 2 ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk para peserta yang sudah hadir dan sudah bertanya, dan semoga seluruh peserta yang ada di sini bisa membuka coffee shop impiannya, dan yang sudah buka coffee shop semoga semakin maju dan berkembang. Amin. Baiklah, para peserta, kita telah sampai di penghujung webinar malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam webinar ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Ketua BPC HIPMI Kabupaten Tangerang, Bapak Agus Mulyana, yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih Wassalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Todi, terima kasih Pak Agus Mulyana, Terima terima kasih kasih Mbak Todi, semuanya. Mbak Septi, izin tip ya. Makasih Sukses, terima Todi. kasih. Lab, Mbak Septi, semuanya.